Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Suwandi dalam series mata kuliah Warehouse Management. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu topik terkait dengan aktivitas pokok dalam pergudangan, yaitu goods receiving atau penerimaan barang. Ini adalah aktivitas pertama di dalam fungsi pokok pergudangan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai fungsi pokok pergudangan, ya, mulai dari receiving, kemudian put away, storage, picking, kemudian sampai dengan shipping. Ya, untuk aktivitas pertama kita akan membahas mengenai receiving, ya, dalam inbound activities pergudangan. Good receiving, GR atau penerimaan barang, adalah proses penerimaan yang dilakukan di gudang atau sebuah tempat dari berbagai sumber transaksi sebelumnya. Jadi sumber dari barang-barang yang masuk di gudang itu berasal dari berbagai macam transaksi. Ya, transaksi yang pertama adalah pemberian barang atau purchase order. Barang yang diterima akan melihat referensi dari bagian pembelian atau purchasing untuk dicocokkan dan diterima. Data penerimaan akan diserahkan ke bagian purchasing untuk divalidasi. Nah, ini untuk macam transaksi yang pertama adalah dari pembelian barang. Kita beli barang dari seller gitu ya, supplier ya. Kemudian barang itu kita masukkan di dalam gudang. Dan yang kedua adalah barang pengiriman, titipan gudang atau inbound delivery, biasanya dari pelanggan yang ingin mengirimkan barang, tapi barang itu ditimbun dulu di gudang untuk dilakukan pengelolaan untuk konsolidasi, pemisahan atau pengepakan sebelum dikirim ke tujuan yang diinginkan. Jadi barang itu adalah barang yang dihimpun ya untuk dikonsolidasikan dan dikirimkan kepada konsumen ya dalam bentuk yang lebih kecil, atau istilahnya adalah konsolidasi barang dalam gudang. Kemudian mutasi barang juga bisa, atau stock transfer, yaitu proses pemindahan barang dari gudang satu ke gudang lainnya. Ya, misalkan dari gudang A posisi barang sudah sangat padat, misalnya sudah penuh gitu ya, kemudian dipindahkan ke gudang yang lebih kosong, itu juga bisa. Nah, itu juga nanti ada proses goods receivingnya, jadi tidak langsung dipindah begitu saja, tetapi ada mekanisme yang harus dilakukan. Kemudian yang keempat adalah retur pembelian barang atau purchase order retur. Hampir sama dengan poin nomor 1 ya, di mana sumber barang adalah dari order pembelian, tetapi barang yang diterima adalah barang yang ditukar karena kurang atau berbeda atau rusak ketika penerimaan awal. Jadi barang yang sudah dikirimkan, kemudian barang tersebut pada saat pengiriman mengalami kerusakan, misalnya ada accident di jalan, kemudian barang itu dikembalikan kembali ya, diretur kembali oleh pembeli ya, barang itu pastinya nanti akan masuk ke dalam gudang. Namun lagi-lagi memang ada mekanisme tersendiri untuk barang-barang yang sudah damage ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kelima adalah barang batal kirim atau outbound delivery, outbound shipment. Di kegiatan logistik pengiriman biasanya terjadi pembatalan pengiriman yang dikarenakan beberapa hal, misalnya kendaraan ganti atau rusak atau alamat salah. Biasanya barang akan kembalikan pada gudang yang sama atau pada gudang yang berbeda. Ya, jadi barang batal kirim juga bisa masuk di dalam transaksi goods receiving. Ya, barang itu tidak jadi dikirimkan gitu, sehingga harus disimpan di dalam gudang. Kemudian sisa barang produksi juga bisa, ya, rest production goods. Pada saat penggunaan barang terkadang terjadi sisa material yang harus dikembali ke gudang. Kondisi ini perlu dicatat untuk keperluan pelacakan atau tracing penggunaan barang dan sebagai dasar rencana penggunaan material berikutnya, sehingga menghindari pemborosan penggunaan material dasar atau raw material. Jadi ada barang-barang yang atau raw materials yang tidak terpakai ya.
bukan tidak terpakai ya, sisa dari barang produksi ya. Barang tersebut harus dikembalikan ke gudang, harus disimpan agar nanti di tracing kembali barang tersebut ya, atau mungkin barang tersebut bisa digunakan untuk produksi berikutnya. Retur barang atas penjualan atau sales order return adalah pengembalian barang dari proses penjualan. Bisa jadi selisih dari penjualan atau barang yang reject atau rusak ya. Jadi retur barang dari penjualan ya, ini bisa barang yang selisih gitu ya, atau juga bisa barang yang rusak. Pengembalian barang pinjaman ini yang terakhir ya, biasanya digunakan untuk peralatan atau material handling yang digunakan oleh orang atau divisi lain untuk atau mekanik ya. Ini adalah beberapa macam dari transaksi yang biasa dilakukan ya, yang nantinya berpengaruh pada goods receiving di dalam gudang. Berikutnya kita melihat definisi aktivitas goods receiving physical goods from the factory. The principle of our distributor adapted to document ordering and delivery and in condition that comply with the requirements of handling goods. Jadi dari definisi ini kita bisa melihat tiga hal ya, ada physical goods di sana, kemudian document dan handling requirements. Ya, tiga hal ini yang nanti menjadi perhatian di dalam aktivitas goods receiving. Ya, penerimaan barang merupakan titik awal aliran barang bergerak di gudang. Penerimaan barang dari pemasok memang terlihat mudah, tetapi jika ini tidak memiliki sistem yang diatur, maka dipastikan akan mengganggu produktivitas. Jadi aktivitas goods receiving ini perlu diperhatikan baik-baik karena akan sangat mempengaruhi produksi. Ya, jadi ketika ada kesalahan di dalam proses receiving, ini akan sangat mempengaruhi keseluruhan aktivitas di dalam produksi. Ya, sehingga tiga hal ini, physical goods, handling requirement, dan document, ini penting untuk diperhatikan. Nah, ini beberapa prinsip goods receiving yang tadi kita bahas. Yang pertama adalah physical goods atau fisik barang. Yang pertama adalah ketika melakukan goods receiving, secara fisik barang dapat dilihat, diraba atau dirasa, dan dapat dibandingkan dengan dokumen pengantaran. Jadi ketika menerima barang, ya, secara fisik harus dilihat barang tersebut, diraba, kemudian dirasa, dan dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang ada atau dokumen pengantaran ya dari si transporter itu. Kemudian pengecekan acak atau keseluruhan kondisi isi kemasan. Jadi dari barang yang sudah diterima tersebut dicek kembali keseluruhan atau sampling ya kondisi isi kemasan. Tapi biasanya lebih aman adalah mengecek keseluruhan kondisi isi kemasan dari barang tersebut. Ya, jangan sampai ada barang yang segelnya rusak misalnya, atau kemasannya rusak. Ya, karena pastinya ketika ada satu kemasan yang rusak atau segel yang rusak, itu akan mempengaruhi kondisi barang atau isi di dalam kemasan tersebut. Karena kita tidak diperkenankan untuk membuka barangnya ya. Jadi barang hanya bisa dilihat dari kemasannya saja. Jadi ketika ada scratch di kemasan tersebut, maka perlu dicatat dalam dalam satu laporan gitu ya, untuk dilaporkan kepada pengirim. Nah, kemudian tanggal kadaluarsa barang, nomor batch juga perlu dilihat ya. Jadi tanggalnya ya, kesesuaian antara di dokumen itu tanggalnya berapa. Ya, intinya dicek secara detail aspek-aspek di dalam barang tersebut, mulai dari tanggal kadaluarsa, kemudian kondisi fisik ya. Kemudian kemasan juga scratch atau tidak, segelnya seperti apa ya, nomor batch-nya ini sesuai atau tidak, jangan-jangan nomor batch-nya salah ya. Kalau nomor batch-nya salah akan mempengaruhi juga barang tersebut ya, barangnya salah, bukan barang yang dikirim yang dipesan gitu ya. Kemudian kuantitas barang dibandingkan dengan dokumen pengiriman, ini jumlahnya apakah sesuai dengan dokumen pengirimannya.
Nah, itu untuk physical goods ya, atau fisik barang yang perlu diperhatikan pada saat goods receiving. Kemudian konfirmasi sistem yang terakhir ya, ini penginputan data di dalam sistem warehouse ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan dokumen. Dokumen adalah pendamping barang yang secara fisik dapat dibaca dan dicocokkan dengan barang yang dikirimkan ya. Jadi dokumennya itu harus sesuai gitu ya. Nah, ini dokumennya adalah pendamping barang-barang yang dikirim. Jadi kalau barang dikirim nggak ada dokumennya, itu barang tersebut nggak bisa diterima gitu ya, karena harus disertai dengan dokumen. Dokumen itu sebagai istilahnya bukti bahwa barang tersebut memang dikirimkan dari supplier A, B, C, dan seterusnya. Kemudian isinya juga berkaitan dengan delivery note, kemudian delivery order, packing list, ada surat jalan juga ya. Bisa saja mungkin ketika ada penerimaan barang gitu ya, kemudian ternyata surat jalannya tidak sesuai ya, jadi barang tersebut harusnya bukan di gudang itu, harusnya masuk ke gudang lain, itu juga bisa ya. Jadi surat jalan itu penting untuk diperhatikan. Akan lebih baik jika dokumen pemesanan juga dilampirkan ya, artinya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerimaan barang ya, mulai dari DN, DO, packing list, surat jalan, kemudian PO, itu harus menyertai barang yang diterima oleh kita. Kemudian yang terakhir adalah persyaratan penanganan ya, jadi kondisi khusus yang harus disiapkan pada saat barang tersebut diterima. Ketika barang diterima, tentu saja spesifikasinya bisa berbeda-beda ya, sehingga untuk penanganannya pun bisa berbeda-beda pula gitu ya. Nah, pada saat menerima barang kita harus melihat ya kondisi khusus dari barang, sehingga kita bisa menyiapkan treatment ya untuk menangani barang tersebut. Ya, misalnya tangani barang sesuai dengan siklus hidupnya ya, misalkan suhunya, kadaluarsa, maksimal tumpukan, semuanya ada di dalam informasi dokumen yang kita terima. Ya, misalkan barang tersebut harus ditempatkan pada suhu tertentu. Dan kalau misalkan suhunya kurang, dia akan akan rusak misalnya, atau kadaluarsa juga. Maksimal tumpukan juga mempengaruhi. Ada barang-barang yang tidak bisa ditumpuk terlalu banyak. Misalnya. Untuk barang-barang yang karton gitu ya, bentuk boxnya itu box bukan istilahnya drum gitu. Drum pun kadang-kadang nggak bisa ditumpuk gitu ya, sehingga perlu untuk dilihat ya penanganan ini sesuai dengan siklus hidupnya seperti apa. Dan yang kedua, gunakan peralatan yang sesuai. Nah, ya equipment juga mempengaruhi ya, ketika barang tersebut diterima pastinya membutuhkan penanganan yang berbeda-beda ya. Ketika barang tersebut misalnya kemasannya drum ya, equipment yang digunakan itu harus seperti apa ya. Kemudian forklift itu digunakan untuk barang-barang yang seperti apa. Jadi tidak semua barang harus ditangani dengan forklift ya. Nah, jadi untuk barang-barang yang misalnya bisa dengan dengan handling biasa bisa ditangani ya cukup dengan handling, tidak perlu dengan forklift gitu ya. Sehingga peralatan ini harus disesuaikan dengan jenis barangnya seperti apa. Palet juga sama, ada barang-barang yang membutuhkan palet ya, kemudian drum dan lain-lain lah. Intinya adalah equipmentnya harus disesuaikan dengan kondisi barang. Dan yang ketiga, pahami aturan keselamatan. Ini sangat penting ya. Ini berkaitan dengan keselamatan, bukan hanya keselamatan barang tetapi juga keselamatan karyawan ya, petugas penerima barang. Karena bisa jadi barang-barang yang diterima tersebut misalnya bahan-bahan kimia, saja ketika penanganannya tidak sesuai, ia akan sangat berbahaya, racun misalnya, atau bahan-bahan yang mudah meledak.
harus ada treatment khusus bagaimana kemudian menangani barang-barang tersebut ya, sehingga harus kita perhatikan, harus kita pahami bagaimana aturan keselamatan dalam penanganan barang-barang berbahaya atau dangerous good ini ya. Nah, sehingga di dalam receiving ini barang juga bisa bisa terkelola ya, tidak rusak barangnya, dan keselamatan karyawan juga bisa terjamin gitu. Nah, ini adalah beberapa tugas ya untuk orang-orang yang menerima barang, ya, petugas penerima barang. Nah, pada intinya adalah petugas yang menerima barang ini harus memastikan bahwa semua barang itu dikirim dengan kualitas yang tepat sesuai spesifikasi. Lagi-lagi kita harus melihat dokumennya ya. Dokumen itu menjadi panduan bagi kita untuk pengecekan barang ya. Semua barang yang masuk harus sesuai dengan dokumen yang kita terima ya. Jadi ada checklistnya ketika menerima barang. Ketika ada masalah ya, nanti masalah-masalah tersebut harus dilaporkan. Kemudian dalam jumlah yang tepat sesuai dengan kwitansi dan faktur pengiriman ya. Secara kuantitas juga harus dilihat jumlahnya berapa. Kemudian yang terakhir adalah harganya ya, harganya sesuai dengan kesepakatan. Jadi yang harus dipastikan oleh petugas penerima barang adalah kualitasnya sesuai dengan spesifikasi, jumlahnya ya, intinya ya jumlahnya sama, kemudian kondisi barangnya sesuai ya, kualitasnya, kemudian harganya sesuai. Ini beberapa tugas ya, minimum tugas yang harus dikerjakan oleh petugas penerima barang atau goods receiving. Nah, ini adalah area receiving ya, area penerimaan barang. Area penerimaan terletak di dekat pintu masuk ya, kemudian sedekat mungkin dengan area penyimpanan dan ruang cukup untuk memeriksa atau menghitung barang yang masuk itu luas. Kita bisa lihat dari ilustrasi gambar bahwa biasanya di area penerimaan barang itu ada loading dock-nya ya. Jadi lantainya itu dibuat sama tinggi dengan posisi truknya itu. Jadi ini untuk mengantisipasi ketika barang itu berat misalnya ya, forklift itu bisa masuk ke dalam truk ya. Nah, kemudian barang juga nanti ketika barang itu diambil gitu ya, barang itu ditempatkan dulu dalam di area loading bay ya, kemudian dicek di loading bay itu ya, sebelum nanti ditempatkan di area penyimpanan ya. Jadi dari truk nggak langsung ditempatkan di area penyimpanan, tapi barang itu ditempatkan dulu di loading bay, kemudian dicek ya kondisi barang ya tadi ya, kuantitasnya dan seterusnya, pengecekan secara menyeluruh terkait dengan barang yang masuk. Kemudian setelah dipastikan barang-barang tersebut sesuai dengan spesifikasi, barang tersebut baru masuk ke area penyimpanan atau masuk ke tahapan berikutnya, yaitu put away. Nah, yang bisa kita perhatikan juga dari gambar itu ya, tidak semua gudang memiliki loading dock yang seperti itu ya. Ada juga gudang-gudang yang tidak memiliki itu. Biasanya mereka ada kayak equipment khusus ya untuk mengakses bagian dalam truknya itu. Jadi tidak punya loading dock gitu ya. Tapi idealnya adalah gudang-gudang itu punya loading dock yang memudahkan penerimaan barang. Ketika barang diterima itu bisa lebih mudah untuk diambil gitu ya. Nah, jadi beberapa prinsip untuk area penerimaan adalah di dekat pintu masuk ya, tentu saja. Kemudian kalau bisa sedekat mungkin dengan area penyimpanan ya, sehingga tidak terlalu boros gitu ya. Jadi efisiensi di dalam penempatan barang juga nanti akan sangat menentukan ya. Ruang yang cukup luas untuk memeriksa dan menghitung barang yang masuk ya, itu tadi loading bay-nya harus cukup luas untuk menempatkan barang-barang yang masuk.
Kemudian ini beberapa catatan penting ya, terakhir, keberhasilan atau kegagalan dalam penerimaan menentukan apa yang Anda bayar untuk penerimaan. Kesalahan Anda bisa sangat mahal. Nah, ini sangat penting untuk diperhatikan ya. Jadi pada saat proses receiving ini perlu dilihat baik-baik ya, kondisi barang dan seterusnya. Ketika ada kesalahan segera dilaporkan. Ya, jangan sampai ada yang terlewat. Ketika terlewat, ya nanti yang menanggung ya, biasanya tergantung perusahaannya. Ya, biasanya perusahaan nanti akan MOU dengan karyawan ketika ada kesalahan, misalnya barang scratch kemudian lolos ya masuk ke penyimpanan, ya barang tersebut pastinya nanti akan jadi kerugian bagi perusahaan gitu ya. Dan bisa jadi yang akan menanggung adalah karyawan penerimaan barang gitu ya. Itu biasa terjadi seperti itu. Dan barang tersebut bukan barang-barang yang murah, misalnya barang satu karton itu bisa jutaan rupiah harganya, sehingga satu kesalahan kecil dalam penerimaan barang ini bisa sangat merugikan. Kemudian idealnya praktik penerimaan terbaik adalah memindahkan item ke lokasi penyimpanannya dengan sentuhan sesedikit mungkin ya, ini untuk meminimalisir scratch ya, ada kerusakan di dalam penempatan barang itu penerimaan barang ya. Jadi ketika tidak perlu disentuh ya nggak usah disentuh, maksudnya tidak perlu treatment yang treatment gitu ya. Kemudian penerimaan berimbas pada seluruh operasi. Tadi ya sempat kita bahas bahwa aktivitas receiving ini mempengaruhi seluruh operasi di dalam pergudangan, sehingga penting sekali untuk diperhatikan ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman semua. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.